Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang ruang hasil kali dalam pada mata kuliah aljabar linier maupun matriks dan ruang vektor. Ada dua materi subbab yang kita bahas, yaitu basis ortonormal serta metode Gram-Schmidt. Kita mulai dari basis ortonormal. Diketahui V ruang hasil kali dalam dan V1, V2, V3 sampai Vn adalah vektor-vektor dalam V. Beberapa definisi penting. Yang pertama ada ortogonal. Nah, jadi awalnya kita punya V1 ya, V1 sampai Vn itu merupakan anggota ya, vektor-vektor yang ada di V. Nah, terus kita definisikan himpunan H ya. Himpunan H itu elemennya V1, V2 sampai Vn kita katakan ortogonal jika setiap vektor dalam V saling tegak lurus. Nah, jadi untuk setiap vektor yang ada di dalam situ dia tegak lurus. Nah, mendefinisikan tegak lurusnya gimana mengetahui tegak lurusnya? Yaitu dengan hasil kali dalamnya sama dengan 0. Ya, hasil kali dalamnya sama dengan 0, yaitu VI, VJ, hasil kali dalamnya sama dengan 0 untuk setiap I tidak sama dengan J, dan I, J 1, 2, 3, sampai ke N. Nah, itu untuk definisi ortogonal. Nah, sekarang ortonormal. Himpunan G, yaitu V1 sampai Vn, disebut himpunan ortonormal jika G himpunan ortogonal. Nah, jadi G-nya harus ortogonal dulu. Ya. G-nya nanti tunjukkan dulu ortogonal. Nah, setelah itu 0 dari VI sama dengan 1. I 1, 2, 3, sampai N atau hasil kali dalam VI dengan VI itu sama dengan 1. Nah, ya, diperhatikan baik. Baik-baik definisi dari ortogonal dan ortonormal. Kalau ortogonal itu semua vektor-vektor yang ada di himpunan tersebut saling tegak lurus. Nah, ngeceknya gimana? Ngeceknya hasil kali dalam dari setiap elemen yang ada di dalam himpunan tersebut 0. Lalu ada ortonormal. Ortonormal itu apa? Tegak lurus juga gitu ya, sama dengan ortogonal, akan tetapi ada tambahan syarat bahwa panjang dari setiap vektornya harus sama dengan 1. Nah, berikut diberikan contohnya. Misalkan V1, V1 itu 0, 1, 0, V2 1 per akar 2, 0, 1 per akar 2, lalu V3 1 per akar 2, 0, min 1 per akar 2. Tunjukkan bahwa S yaitu V1, V2, V3 merupakan himpunan yang ortonormal. Oke, di sini ruang vektor yang kita gunakan adalah ruang vektor R3 ya, dan operasinya operasi Euclid yang standar yang ada di R3. Jadi bukan ruang hasil kali dalam yang kita definisikan yang lainnya, tapi biasa yang kita definisikan di R3 maupun ruang vektor Euclid. Nah, sekarang menunjukkan gimana? Menunjukkannya ya harus kita tunjukkan dulu bahwa tadi dia saling tegak lurus ya. Yang pertama tunjukkan dulu saling tegak lurus. Cara menunjukkan tadi gimana? Dihasil kalikan dalam setiap elemen-elemennya V1 dengan V2 ya. Nah, ini karena di ruang vektor Euclid ya, perkaliannya biasa ya, 0 kali 1 per akar 2 ya. 1 per akar 2 ditambah 1 kali 0 ditambah 0 kali 1 per akar 2. Benar ya hasilnya 0 ya? Oke. Sekarang yang V1 dengan V3. Maka jadi 0 kali V1 dengan V3 ya. Berarti 0 kali 1 per akar 2 juga. 0 kali 1 per akar 2. Ditambah 1 kali 0. Ya, ditambah 0 kali min 1 per akar 2. Maka hasilnya 0. Oke, sekarang V23 ya. Berarti 1 per akar 2 dikali 1 per akar 2. 1 per akar 2 dikalikan 1 per akar 2 ditambah
0 kali 0, 0 kali 0 ditambah 1/2 dikali min 1/2. Maka hasilnya 0. Nah, itu ya. Sudah kita tunjukkan bahwa dia saling tegak lurus. Nah, yang ke B sekarang harus ditunjukkan 2. Panjangnya harus sama dengan 1. Ya, jadi panjangnya harus sama dengan 1. Oke, panjang dari V1 itu sama aja hasil kali dalam V1 dengan V1 ya. Maka sama dengan 0 kali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 0. Maka hasilnya 1. Oke, benar. Lalu V2 dengan V2, panjangnya V2 itu sama dengan 1/2 dikali 1/2 ditambah 0 kali 0 ditambah 1/2 dikali 1/2 ya. Atau setengah tambah setengah itu 1. Oke. Lalu yang hasil kali dalam V3 dengan V3 ya. Oke, maka dia jadi 1/2 dikali 1/2 ditambah 0 kali 0 ditambah ya ini min 1/2 dikali min 1/2. Maka sama setengah tambah setengah sama dengan 1. Nah, terbukti ya dia saling tegak lurus, hasil kali dalamnya itu semuanya 0 dan panjangnya 1. Nah, maka terbukti S merupakan himpunan ya ortonormal. Oke, ya, bisa ya. Itu contoh membuktikan ya dia suatu ortonormal, tunjukkan setiap perkalian hasil kali dalam antar vektor-vektor yang 0 dan panjangnya 1. Oke, sekarang kita lanjutkan definisi dari basis ortonormal ya. Jadi kita memiliki himpunan S, elemennya V1, V2 sampai Vn adalah basis ortonormal. Nah, jadi dia basis dan ortonormal. Basis sudah kita tunjukkan kemarin, basis itu harus bebas linier dan merentang ya. Dan ditambahi syarat berarti kalau basis ortonormal dia harus ortonormal, artinya panjangnya semuanya 1 dan saling tegak lurus. Nah, spesial kalau kita punya suatu basis ortonormal, sembarang anggota dari ruang vektor tersebut, ya, misalkan ini ruang vektor U ya, ruang vektor U, itu kalau kita itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari basis-basisnya tadi, anggota dari basis. Jadi U ya, U itu bisa kita nyatakan sebagai K kali V1 ya, KK kali V2, K kali V3, K kali Vn dan seterusnya sampai Vn. Dengan K itu apa? K itu merupakan kalau yang elemennya V1 hasil kali dalam U dengan V1. Nah, lalu yang V2 U dengan V2, yang V3 U dengan V3, yang N U dengan Vn. Nah, itu ya. Nih, penting ini nanti akan kita sering gunakan ya. Kita sering gunakan untuk di proses Gram-Schmidt ini sering dipakai. Oke. Saya ulangi lagi, jadi ini kita punya basis ortonormal ya. Kalau basis itu kan dia harus merentang ya. Ya, merentang. Merentang itu apa? Merentang itu setiap anggota dari V bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier ya. Kombinasi linier dari anggota basis tersebut. Nah, berarti kalau gitu U ya dalam hal ini U itu bisa U tadi elemen V ya, U itu harus bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier dari V1 sampai Vn kan gitu. Ini V1, V2, V3, Vn. Nah, biasanya kan depannya dikali konstanta ya. Ternyata konstantanya itu spesial kalau dia basisnya basis ortonormal, konstanta-konstanta itu yaitu U dengan V1, U dengan V2, U dengan V3, U dengan Vn. Nah, ini ya. Sekali lagi diperhatikan baik-baik. Ini akan kita sering gunakan nanti di metode Gram-Schmidt. Oke, untuk contoh
basis ortonormal ya, basis ortonormal itu sebenarnya basis-basis standar itu dia semuanya basis ortonormal ya. Seperti di R3 basis ortonormal itu contohnya ini ya 100, nah, terus 010, lalu ada 001. Nah, ini contoh basis ortonormal untuk di R3. Kalau M22 ya, M22 ya 100, jadi basis standar ya. 0100 ya. Lalu ada 0010, terakhir ada 0001. Oke, itu M22. Kalau polinom berderajat 2, polinom berderajat 2 ya dia 1 X dan X kuadrat. Nah, ini contoh-contoh basis ortonormal. Ya, itu tentang basis ortonormal, diperhatikan baik-baik ini ya, definisi ini, karena nanti kita sering pakai. Kita lanjutkan. Contoh ya. Ini ada V1 untuk 010, V2 min 4/5, 0 3/5, V3-nya 3/5, 0 4/5. Tunjukkan, dapat ditunjukkan bahwa S itu V1 sampai V3 adalah sebuah basis ortonormal. Jadi di sini sudah diberikan ya. Sudah diberikan bahwa V1, V2, V3 itu basis ortonormal. Nanti bisa kalian buktikan sendiri. Panjangnya semuanya harus 1, kalau dikalikan semuanya harus 0. Ini sudah langsung kita pakai aja, ini basis ortonormal. Nah, nyatakan U111 sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Ya, jadi U itu kan jelas elemen dari V ya. Nah, maka U harus kita bisa nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1, V2 sampai V ketiga. Nah, pertanyaannya kan konstantakannya berapa ya? Nah, maka cukup kita gunakan definisi kita tadi sebelumnya. Ini bisa kita tuliskan bahwa U itu sama dengan hasil kali dalam U dengan V1 ya, dikalikan dengan V1 ditambah hasil kali dalam ya antara U dengan V2, oke, dikalikan dengan V2 ditambah hasil kali dalam U dengan V3, oke, dikalikan dengan V3. Nah, sekarang tinggal kita cari masing-masing hasil kali dalamnya. Nah, karena ini sebenarnya di R3 ya, ini basis di R3, ruang vektor Euclid, nah, biasa operasinya bahwa kalau dia U dengan V1, nah itu berarti setiap elemennya ini dikali ya, 0 dikali min 4/5, sama ya tadi 0 kali min 4/5 ya. Min 4/5 ditambah sebentar U ya, maaf U. Kalau U berarti yang ini ya. 111 kita kalikan dengan ini. Maka ini 1 dikali min 4/5 ya, ditambah 1 kali 1 ya. Ditambah 0 kali 1 ya, maka hasilnya jadi min 4/5 ya, min 4/5 ditambah 1 yaitu sama dengan 1/5. Oke, maaf itu malah kita makainya yang V2 ya, harusnya yang kita pakai V1. Maka ini harusnya sama dengan 1 dikalikan dengan 0 ya, dengan ini ya. 1 kali 0 ya, ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ya. Maka hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang yang hasil kali dalam U dengan V2. Maka hasilnya apa? Yang ini ya. 1 kali min 4/5 langsung aja ya. Min 4/5 ditambah 0 ditambah 3/5 ya, atau sama dengan min 1/5. Lalu ada U dengan V3, nah itu berarti 3/5 ditambah dengan 0 ditambah dengan 4/5 atau jadi 7/5. Oke, sudah ketemu. Berarti tinggal kita tuliskan di sini. Ini berarti sama
U itu bisa kita nyatakan sebagai ini tadi 1 ya, berarti 1 kali V1 ditambah min 1/5 ya, min 1/5 V2 ditambah dengan 7/5 ya, 7/5 V3. Oke. Tuh, nah coba sekarang kita buktikan benar nggak kombinasi linear kita ini ya, coba kita buktikan. U itu kan 1, 1, 1 ya, 1, 1, 1, benar nggak? Dia sama dengan V1. V1 itu 0, 1, 0 ya, ditambah dengan 1/5-nya V2. V2-nya tadi min 4/5 ya, terus 0, terus 3/5. Oke. Ditambah 7/5 dikali V3, V3-nya 3/5, 0, 4/5. Oke, kita lanjutkan di sini ya. Maka 1, 1, 1 sama dengan, oke, kita hitung dulu yang depan ya, 0. Nah, ini 0. Ini berarti ini 0, lalu ini plus ya, jadi plus 4/25. Oke, kita tulis saja di sini deh. Jadi 0 ya, terus ditambah 4/25, lalu ditambah lagi dengan berapa ini, 7 kali 3 ya, tadi 21 ya, 21/25. Oke, koma, lalu yang kedua berarti 1 ditambah dengan 0, 0 ya, 0, 0. Oke, lalu terakhir 0 ya, 0 ditambah min ya, min 3/5 ya. Lalu plus 28/5. Oke, sama ya, hasilnya 1, 1 ya. Ini 25/5 1, ini 1, ini 25/5 juga 1. Oke, terbukti. Nah, benar ya. Nah, ini catatan penting ya, contoh penting, contoh yang sangat menarik bahwa sembarang anggota dari V itu pasti bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linier ya, kombinasi linier dari anggota dari ruang basis ortonormal kita. Nah, koefisien-koefisiennya apa? Tadi ini U dengan V1, U dengan V2, U dengan V3. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang misalkan V itu suatu ruang hasil kali dalam dan V1, V2 sampai Vn adalah himpunan ortonormal dari vektor-vektor V. Jika W adalah ruang vektor yang dibangun oleh V1, V2, V3 sampai Vn, maka U elemen V dapat ditulis dengan U sama dengan W1 plus W2. Di mana W1 dan W2 itu saling ortogonal pada W. Terus dapat kita misalkan W1 sama dengan hasil kali dalam U dengan V1 kali V1 ditambah U V2 dengan V2 hasil kali dalam U dengan V3 dikali V3 dan seterusnya. Hasil kali dalam U dengan Vn kali Vn. Terus W2 nanti bisa kita buat dari U dikurangi dari W1 tadi ya, U kurangi W1. Nah, oke, ini apa sih yang penting di sini? Ya, yang penting di sini itu awalnya kita punya ortogonal ya, kita punya himpunan ortogonal V1 sampai ke Vn. Nah, ini dia himpunan yang saling ortogonal. Dari situ, maka nanti kita bisa menuliskan ya, kalau kita punya sembarang ya, kita punya sembarang U elemen V. Nah, kita sembarang punya U elemen V. Maka U nanti bisa kita nyatakan dengan W1 ditambah W2. Nah, itu kata kuncinya. Sembarang kita punya U di V, itu bisa kita tulis dari W1 plus W2. Dan W1 plus W2 itu saling ortogonal atau saling tegak lurus. Ya.
setiap anggota di V bisa kita tulis dengan W1, W2. W1, W2 itu dia saling ortogonal. Nah, selanjutnya tadi kita gunakan definisi yang awal tadi bahwa W1 itu ya W1 kan jelas ada di ruang vektor V ya. Ini tadi basisnya. Maka si W1 itu pasti bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 ya, V2, V3 sampai Vn ya, Vn dengan koefisien di sininya apa? Nah, menarik nih. Koefisien di sini tadi kan biasanya kalau ini W berarti kan W1, W2, W3 sorry. Harusnya ini W1, 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 W1 gitu kan. Kalau tadi pakai teorema yang tadi. Nah, ternyata tidak. Ini bisa kita ganti W tadi dengan U ya. Ini bisa kita ganti dengan U, dan U. Nah, untuk mencari W2-nya ya tinggal kalau dari sini kan dapat W2 itu sama dengan U dikurangi W1. Nah, berarti U dikurangi ini semuanya kan W1. Oke ya. Nih, juga penting ini nanti kita gunakan di proses Gram-Schmidt ya. Awalnya kita punya himpunan yang saling ortonormal, maka nanti kita bisa untuk setiap U di V itu bisa kita nyatakan dengan W1 plus W2, gitu ya. W1 sendiri itu bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari V1 sampai Vn tadi, tapi koefisiennya ini menarik, di sini bukan pakai W, tetapi pakai U. Untuk W2-nya ya tinggal kita kurang saja U dengan W1. Oke, saya kira cukup jelas, nanti kita aplikasikan di metode Gram-Schmidt ya. Kita lanjutkan. Nah, ada teorema. Tiap-tiap ruang perkalian dalam berdimensi berhingga yang tak nol memiliki sebuah basis ortonormal. Nah, ini menarik nih. Bahwa dijamin bahwa setiap ruang vektor itu pasti punya satu basis ortonormal. Ya, dia memiliki satu basis ortonormal. Nah, jadi suatu ruang vektor dia pasti punya basis ortonormal. Nah, pertanyaannya bagaimana mencari basis ortonormal itu, ya? Ini teoremanya sudah menjamin pasti punya basis ortonormal. Nah, sekarang kita bahas bagaimana menentukan basis ortonormal tersebut. Nah, namanya menggunakan metode Gram-Schmidt. Metode ini digunakan untuk mengubah suatu himpunan vektor yang bebas linear menjadi himpunan yang ortonormal. Nah, ini jadi kata kuncinya Gram-Schmidt ini kita ingin mengubah yang sembarang himpunan ya, sembarang himpunan yang bebas linear gitu ya. Nanti kita bisa membuatnya dia jadi basis ortonormal. Jika yang ditransformasikan adalah himpunan vektor yang merupakan basis ruang hasil kali dalam V, maka metode Gram-Schmidt akan menghasilkan basis ortonormal untuk T. Nah, ini juga menarik. Kalau tadi yang ditransformasikan itu sembarang himpunan, dia jadi ortonormal. Tetapi kalau yang kita transformasikan itu suatu basis yang tidak ortonormal ya, tapi ini basis enggak untuk basis sembarang. Basis yang ada di V itu bisa kita menggunakan metode Gram-Schmidt, nanti bisa menghasilkan basis ortonormal. Nah, maka terjawablah bagaimana menentukan basis ortonormal tersebut. Nah, metodenya seperti apa? Seperti ini. Misalkan diketahui K, yaitu V1 sampai Vn, adalah himpunan vektor yang bebas linear. Maka K dapat dirubah menjadi S, U1, U2, U3 sampai UN yang ortonormal menggunakan metode Gram-Schmidt. Nah, jadi kata kuncinya itu. Awalnya kita punya K ya, K itu V1 sampai Vn. Mau kita ubah sedemikian sehingga dia menjadi ortogonal, yaitu S, U1, U2, U3 sampai UN. Oke. Nah, metodenya seperti apa? Yang pertama ini. U1 merupakan perubahan dari vektor V1. Nah, jadi misalkan nanti U1 itu dapatnya dari V1, U2 itu dari V2, U3 itu dari V3 gitu ya. Jadi U1 merupakan perubahan dari V1. Maka U1 sama dengan V1 per V. Maka diperoleh
norm dari U1 sama dengan 1 sehingga didapatkan U1 ortonormal. Oke, jadi yang pertama sederhana saja. Pertama kita ambil U1 ya. Kita ambil ya, kita ambil V1 untuk menghasilkan U1. Nah, jadi U1 itu gampang. U1 itu tinggal V1 dibagi dengan panjangnya. Nah, ini kan otomatis dia panjangnya akan sama dengan 1. Ya, ini namanya membuat panjangnya 1, menormalkan ya. Namanya menormalkan. Cara menormalkan itu kita bagi saja ya vektornya tadi dengan panjangnya. Otomatis kalau vektor itu dibagi panjangnya, ya panjangnya akan 1 gitu ya. Vektornya itu kita bagi dengan panjangnya, otomatis panjangnya 1. Tuh, ini menormalkan namanya. Nah, pertama sudah ya dapat tinggal U1 itu V1 dibagi dengan panjang V1. Dapat U1. Nah, U1 sudah dapat. Nah, sekarang gimana nyari U2 ya? Langkah kedua. Oke, jadi kita awalnya sudah punya U1 ya. Ini U1 sudah dapat dari tadi. Nah, terus U2 mau kita dapatkan dari V2. U2 mau kita dapatkan dari V2. Nah, sekarang kita bisa membentuk ya, kita bisa memisalkan bahwa V2, ini sebenarnya sebelumnya masih boleh ditulis lagi di sini, bahwa V2 itu akan sama dengan W1 plus W2. Iya enggak? Jadi kan kita sudah punya teorema di awal tadi ya, bahwa setiap anggota dari ruang vektor itu, misalkan V2, karena awalnya kan kita ini modal kita kan punya V2 ya. Berarti V2 itu bisa kita nyatakan sebagai W1 plus W2 kan gitu. Dari teorema kita sebelumnya tadi. Oke. Dari situ, nah terus W1 itu bisa kita nyatakan sebagai apa? Ya tadi hasil kali dalam tadi, yaitu V2 dengan U1 karena modal kita kan dari V2 ya. Ingat kalau tadi modalnya U ya, sekarang modalnya V2, maka ini V2 terus basis ya, ini basis yang sudah kita dapatkan. Yang pertama U1. Ya udah berarti ini jadi hasil kali dalam V2 dengan U1 dikali U1. Nah, ini untuk W1. Untuk W2 ya berarti tinggal dikurangkan ya kan. W2 itu dapatnya dari W2 dapatnya dari berarti V2 dikurangi W1. V2 dikurangi W1 kita ini. Oke, jelas ya? Nah, itu selanjutnya tinggal dinormalkan. Ya, tinggal dinormalkan saja untuk menjamin tadi panjangnya 1. Nah, ini tinggal dibagi dengan panjang. Oke, ya. Coba saya ulangi lagi. Jadi awalnya kita sudah punya U1 dan V2. Ya, U1 sudah dapat di awal sebelumnya itu sudah basis ya, sudah anggota basis. Lalu V2 itu modal kita selanjutnya tadi udah V1, sekarang modal kita selanjutnya V2. Nah, kita tadi V2 itu sembarang anggota ruang vektor, nah maka V2 itu bisa kita nyatakan sebagai jumlahan W1 dengan W2 pakai teorema yang tadi sebelumnya. Dengan W1, W2 itu saling tegak lurus. Nah, sehingga kita dapatkan W1 sama dengan V2U1 dikali dengan U1. Nah, ini terkait basis kita tadi U1, U2 sama U3 ya. Karena baru ketemu U1 ya berarti ini cuma U1. Dan di sini modalnya kita itu V2, maka di sini V2. Kalau tadi kan modalnya U ya, di sini tulis U. Lalu W2 ya tinggal V2 kurangi W1 ya. Lalu menormalkan. Itu dapat U2. Kita sekarang sudah mendapatkan U1 dan U2. Nah, sekarang bagaimana menentukan U3-nya? Oke. Sekarang mendapatkan U3. Nah, kalau U3, U3 kita modalnya apa? Ya, U3 berarti kita modalnya sudah punya U1, terus U2. Nah, terus selanjutnya kita punya V3 yang akan kita rubah ya. Kita ubah nanti jadi U3.
Oke, nah maka dari sini U3 ya, U3 itu bisa kita nyatakan sebagai ini, jadi saya ganti U3 ya. V3 maaf, V3 bisa kita ganti, kita ubah jadi W1 ditambah W2 kan seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya W1, nah sama kayak tadi, berarti W1 bisa kita nyatakan sebagai kombinasi linear dari basis kita U1, U2. Nah, terus ini karena baru ada U1 dan U2 ya, berarti U1, U2. Di sininya modalnya kita tadi V3 ya. Maka ini V3 U1, ini V3 U2. Untuk nyari W2-nya ya berarti tinggal dikurangkan saja gitu ya, V dengan W1. Lanjut. Nah, ini terus untuk menormalkan saja. Jadi jangan lupa yang terakhir dinormalkan karena panjangnya harus sama dengan 1. Itu untuk U3. Nah, sehingga didapatkan dua vektor, didapat 3 vektor ya, 3 vektor U1, U2, dan U3 yang saling ortonormal. Oke, berarti sekarang kita sudah mendapatkan U1, U2, dan U3. Nah, nanti langkah keempat kalau U4, nah ini silahkan dipahami polanya ya, pola rumusnya nih. Kalau U4 berarti dapatnya dari mana? V4 dikurangi V4 U1 U1 min V4 U2 V2 min V4 U3 U3 per normnya. Itu. Nanti kalau langkah ke N, itu Vn kurangi Vn U1 U1 min Vn U2 U2 dan seterusnya sampai Vn UN-1 UN-1 dibagi normnya. Oke. Bisa dipahami ya, ini langkah metode Gram-Schmidt. Nanti akan kita berikan contohnya. Jadi Gram-Schmidt itu intinya tadi kita kalau punya sembarang ya, sembarang himpunan yang saling bebas linear itu bisa kita Gram-Schmidt-kan, maka kita mendapatkan himpunan yang ortonormal ya. Tapi kalau yang kita transformasikan tadi itu suatu basis ya, suatu basis yang dia belum tentu ortonormal, maka nanti diperoleh juga basis ortonormal. Oke, kita lanjutkan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan, metode ini memilih V1, V2, sampai Vn tidak harus mengikuti urutan vektor yang diberikan, tetapi bebas sesuai keinginan, karena basis suatu ruang vektor tidaklah tunggal. Nah, ini menarik juga nih, bahwa kita tidak harus ngambilnya urut ya, terserah dari mana saja. Ya, kenapa? Karena nanti ada fakta bahwa basis suatu ruang vektor itu tidaklah tunggal. Jadi memang ini bisa jadi langkah setiap orang itu beda-beda tergantung dia urutan pengambil V-nya mana. Pemilihan urutan yang disarankan adalah yang mengandung hasil kali dalam yang bernilai 0, yaitu VI, VJ sama dengan 0. Dalam kasus ini V1 sama dengan VI, V2 sama dengan VJ, dan seterusnya. Jadi diurutkan saja ya nanti menggunakan V1, V2, V3, dan seterusnya. Oke, tinggal contohnya. Tinjaulah ruang vektor R3 dengan perkalian Euclid. Gunakan proses Gram-Schmidt untuk mentransformasikan basis. Nah, ini sudah basis, berarti nanti hasilnya ini basis ortonormal ya. 112, 011, 001 ke dalam sebuah basis ortonormal. Oke, kita kerjakan di tempat yang terpisah. Oke, kita akan mentransformasikan U1, U2, U3 ke dalam basis ortonormal. Oke, sebelumnya supaya kalian tidak bingung ya, kalau di penjelasan saya tadi, penjelasan awal tadi, modal kita itu V1, V2, V3 ya. Kita ubah sedemikian sehingga menjadi basis ortonormal U1, U2, U3 ya. Jadi supaya nggak bingung saja, ini kita ganti ya. Ini jadi bukan vektor U1 tapi vektor V1 ya. Ini V1, ini V2, dan ini V3. Supaya tidak bingung dengan konsep yang sudah kalian pahami tadi di awal. Oke, kita kerjakan langkah pertama. Yang pertama itu
yang gampang ya, bahwa U1 ya, vektor U1 itu bisa kita peroleh dari norm dari V1 ya. V1 dibagi dengan ya, V1 dibagi dengan norm V1. Nah, kan itu ya definisi tadi yang awal. Oke, berarti V1-nya ini ya 112 kita tuliskan ke samping saja nggak apa-apa ya. 1 bentar. 1 oke. Sepertinya ada yang salah soal nih ya. Bentar, ini nanti nggak ada jawabannya soalnya. Ini harusnya V1 itu 111 ya. Ini saya ganti. Soalnya V1 111, U2-nya 011, V3-nya 001. Oke. Kita lanjutkan. Ini berarti 111 ya. Ini kita bagi dengan ya norm itu kan akar ya. Nah, ingat ya, norm vektor. Kali ini kurang Euclid, berarti biasa akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Berarti dia sama dengan berapa? 1, 1, 1 tadi kita bagi dengan akar 3. Oke, maka dapatlah yang pertama U1, saya tulis di bawah aja, yaitu 1/3 ya, 1/3 dan 1/3. Inilah U1. Ya, sudah dapat. Sekarang nyari B. Nyari U2 ya. Nah, U2 itu rumusnya, tadi tinggal gunakan rumus yang ada di situ tadi aja ya. U2 itu diperoleh dari V2 ya. V2 yang dikurangi dengan hasil kali dalam ya. Ini karena modal kita kan V2 ya. Sebentar. Ini harusnya kita tulisnya W ya, bukan U ya, karena U itu nanti sudah dibagi. Jadi U itu yang sudah dinormalkan, kalau W kan yang belum dinormalkan ya. Jadi ini kita gunakan saja W ya. Nah, berarti W2 sama dengan V2 min V2, U1, karena kita sudah dapat U1, ini U1. Nah, ini ya. Itu kita lanjutkan, berarti V2 kita nih ya 001 ya, kita tuliskan ke bawah saja ya supaya gampang ya ngitungnya. 011 dikurangi sama hasil kali dalam dari V2 dengan U1. Nah, maka ini harus dicari dulu ya. Hasil kali dalam kita coret-coret di samping sini aja ya. Kita akan mencari hasil kali dalam V2 dengan U1 ya. Maka dia akan sama dengan V2 itu ini ya, terus U1 kali ini ya, berarti ya tinggal 0 ya, 0 ditambah ya 0 ini kan dikali ini 0 kali ini 1 kali ini berarti 1/3 ya, ditambah sama ini 1 dikali ini 1/3. Oke, maka kita dapatnya 1/2/3 ya, 1/2/3. Oke, maaf, harusnya ini 2/3 ya, 2/3. Ya, ditambah 2/3. Maka di sini 2/3 ya, yang kita kalikan dengan U1 ya. U1 kita tadi ini ya 1/3 dan 1/3. Oke. Maka hasilnya sama dengan 011 dikurangi. Oke.
Ini dikurang ya, dikali, maaf, dikali. Berarti sama dengan 2/3 ya. Jadi ini 2/3, 2/3, 2/3. 2/3, 2/3, 2/3. Oke. Maka kita dapatkan hasilnya ya. Min 2/3, lalu 1/3, dan 1/3. Oke. Dapat ya W2-nya. Tapi kan ini belum kita normalkan ya, harus dinormalkan dulu. Oke, kita coret-coret lagi, normalkan itu nanti butuh apa? Panjangnya ya. Nah, sekarang kita cari panjang norm dari W2. Akar ya. Akar yang setiap elemennya dikuadratkan. Maka jadi 4/9. 4/9 ditambah 1/9 ya. Ditambah 1/9. Maka dia jadi 1/3 ya, 1/3 akar 6. Nah, 1/3 akar 6. Oke, dapat ya, normnya itu 1/3 akar 6. Oke, sekarang tinggal kita bentuk ya, U. U tadi sama dengan U2 ya. U2 itu sama dengan norm W ya. W dibagi W2 dibagi dengan norm W2. Oke. Nah, seperti itu. Maka sama dengan ini akar 6/3 ya. Akar 6/3 kita kalikan dengan W kita, W2 kita. W2 kita tadi dapatnya kan ini. Min 2/3 ya. Lalu 1/3, lalu 1/3 lagi. Oke. Maka terakhir kita dapatkan dikali ya, tinggal dikali. Jadi min berarti min 2/9 ya. Oke. Akar 6 lalu 1/9 akar 6 dan yang terakhir juga sama 1/9 akar 6. Oke, ini hasilnya untuk U2. Nanti kita lanjutkan untuk U3-nya. Oke, maaf ya, ini ada keliruan. Ini tadi dibagi dengan W2 ya, panjang W2 dibagi, berarti ini kan harus dibalik ya. Nah, harusnya dibagi ini, dibagi dengan ini, atau ini kan bisa jadi dibalik ya. Oke, kita revisi. Ini keliru ya. Oke, ini berarti jadi 3/6 ya, 3/6. Karena dibagi nih, karena dibagi dengan W2. Norm W2. Oke, berarti hasilnya jadi min 2/6 ya. Lalu ada 1/6 dan ada 1/6. Oke, ini untuk U2 ya. Jadi min 2/6, 1/6 dan 1/6. Kita lanjutkan untuk mencari nilai U3-nya ya. U3. Oke. Untuk mencari U3 berarti kita tulis dulu rumusnya ya. Ini W2-nya dulu. Nanti berarti U-nya nanti tinggal kita normkan saja ya. Yaitu V3 dikurangi dengan hasil kali dalam V3 dengan U1. Nah,
dengan U1. Terus di sini dikalikan dengan U1 ya, dikurangi ini V3, lalu ini U2 dengan U2. Oke, seperti itu. Berarti kita butuh apa saja? Ini kita cari dulu ya. Kita butuh V3U1, kita butuh juga V3U2. Oke, sekarang saya tulis di setelahnya saja. Sebentar, kita copy dulu soalnya ya. Oke, ini sudah saya tuliskan ya, supaya tidak bolak-balik V1, V2, V3, U1, U2. Oke, kita cari dulu. Yang pertama kita butuh V3 dengan U1 ya. Ini V3 dengan U1, berarti kan 0, 0, seperakar 3 ya. Nah, seperakar 3. Lalu kita butuh juga V3 dengan U2. V3 dengan U3, U2 berarti 0 tambah 0 tambah seperakar 6. Maka ini 1/6 ya. Oke, tinggal kita susun. Berarti W-nya sama dengan V3. V3 kita tulis ke bawah saja 001. 001 dikurangi seperakar 3 ya. Seperakar 3 U1. Nah, U1 kita tadi ini ya, seperakar 3, seperakar 3, seperakar 3. Seperakar 3, seperakar 3, dan seperakar 3. Oke, ini bagus. Lalu dikurang seperakar 6 ya, seperakar 6. Ini min 2/6, seperakar 6, dan seperakar 6. Oke ya. Kalau kita hasilkan, dia jadi 0,01 dikurangi, oke, ini dikali jadi sepertiga ya. Ya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Oke, min ini jadi 2/6 ya. 2/6, lalu 1/6, 1/6. Ini min ya, min. Ini 1/6, ini 1/6. Oke, diperoleh. Maka hasilnya sama dengan 0 dikurangi sepertiga dikurangi dengan sepertiga ya. Maka hasilnya 0 ya. Ini 0 dikurangi sepertiga ditambah sepertiga 0. Lalu yang kedua, 0 dikurangi sepertiga dikurangi 1/6. Maka dia jadi min 1/6 atau jadi min 2/6 ya, dikurangi 1/6. Maka dia jadi min 3/6 atau jadi min setengah ya. Maka hasilnya ini min setengah. Nah, ini juga yang ini sama ya. Min seperakar 3 dengan min 1/6, maka jadi min setengah juga. Oke. Tapi ini ada satunya ya, berarti 1 dikurangi setengah nih, 1 dikurangi setengah maka jadi positif setengah. Oke, kita sudah dapat W3-nya. Kalau W3 sudah dapat, berarti tinggal kita normalkan ya. Kita normalkan. Oke, ini kita cari panjangnya dulu. Panjang dari W3. Ini tadi W3 ya, W3.
Oke, panjang dari W3 ini sama dengan akar dari 0 ditambah 1/4 ditambah 1/4 ya. Atau jadi akar dari setengah ya. Nah, jadi akar dari setengah. Nah, sekarang kita kalikan dengan ini ya, U3 itu kan sama aja norm W3 ya, dibagi dengan panjang W3 ya, gini ya. Nah, itu. Maka ini bisa kita bagi atau kita balik ya. Sebenarnya kita balik jadi akar 2/1 ya. Akar 2/1 dikali dengan W3 kita. W3 tadi 0, lalu min setengah, dan setengah ya. Oke, maka diperoleh U3 kita, ya, U3 kita sama dengan 0, ya, lalu min setengah akar 2, dan setengah akar 2. Oke, ketemu ya. Nah, itu kita sudah mendapatkan ini U1-nya, ini U2 dan U3. Kita sudah memperoleh basis ortonormal. Nah, itu ya contoh menyelesaikan, mengubah suatu basis menjadi basis ortonormal menggunakan metode Gram-Schmidt. Demikian pembahasan kita kali ini tentang basis ortonormal, dan kita lanjutkan bagaimana membentuk basis ortonormal itu menggunakan metode Gram-Schmidt. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.